terkenal paling banyak senyumnya sampai gerahamnya, kan dalam riwayat begitu. Sampai gerahamnya pun nampak saking sering senyumnya. Jangan kayak kita ini baru sakit sedikit cemburu terus. Orang yang dekat sama Allah kalaupun sakit gak tahu orang kalau dia itu sakit. Ya, kenapa? Hatinya lapang. Insya Allah kita bisa bahagia, lapang, ya, dan kita dicintai Allah. Kita lanjutkan. Ini kitab saya terjemahkan langsung dari kitab ini. Penyebab kematian dan kecemasan katanya. Penyebab kematian dan kecemasan yang paling besar adalah terlalu ambisius dalam mengejar jabatan, ya, mudah marah, iri, dengki, cinta dunia, cinta harta berlebihan, bakhil, riak, sombong dan lain-lain. Ya, sudah menjadi rahasia umum. Yang mau jabat ini punya sekian enggak? Yang mau ini punya sekian enggak? Mohon maaf ini bukan di Wanipiro. Dan sayangnya itu terjadi juga di perguruan tinggi. Ya, semuanya udah pakai calo. Kawan saya betul-betul terjadi. Ini bukan jabatan, tapi menunggu SK guru besarnya. SK profesornya itu sudah di kementerian, tinggal menunggu, tapi berbulan-bulan nggak keluar-keluar. Di telepon yang menerima calo. Mau segera Pak, ini SK-nya. Iya. Satu Avanza lah Pak. Satu Avanza hanya untuk menunggu SK yang sudah berhak. Nah ini kan apa ini? Ya, apa ini? Dunia apa ini begini? Saya pikir saya nggak perlu cerita karena kita tahu sama tahu semua yang begini-begini. Naudzubillah. Yang urusan di pendidikan aja begini. Ya, kita lanjutkan terakhir. Ingin sehat dan bahagia. Rupanya kitab ini juga kembali lagi asal usulnya ini bicara tentang sehat dan bahagia. Itulah obatnya yang tadi ridho, hati lapang, hati senang, banyak silaturahmi. Jangan banyak waktu kosong katanya. Kalau banyak waktu kosong itu, orang terlalu banyak waktu kosong, itu tanda malas, tanda nggak kreatif. Silaturahmilah, bacalah, ya. Tapi kalau yang terjadi justru sebaliknya, yang kita lakukan adalah berdiam diri, menyimpan hasad, menyimpan iri, dengki, dendam. Panjang ini. Banyak fitnah, riak, ujub, amarah terpendam, sombong lagi, pelit lagi, suuzon, egois, keras kepala, dan seterusnya. Inilah yang membuat kita mati dini, katanya. Ya, memang mati itu di tangan Allah. Tapi kita bisa memperpanjang juga umur kita ini kalau kita banyak bahagia, banyak silaturahmi, kata Rasulullah. Ya, jadilah orang yang mudah memaafkan, katanya. Lembutkan hati dan ikhlaskan yang sudah terjadi, banyak bersyukur dan nikmati kebahagiaan sekecil apapun. Terakhir, ini baru betul-betul terakhir ini. Ar-ridha bima hasal yudhibul huzan. Orang yang ridho itu sama stabilnya saat datang ujian kesulitan dengan ujian kemudahan, bagi dia sama saja. Bisa nggak kita gitu Pak? Sama Pak. Kita senangnya saat diuji kesulitan dengan ujian kemudahan sama, stabil. Itu yang dicintai Allah. Makanya dalam hadis disebutkan barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, yang penting dia kejar ridho Allah walaupun manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridho manusia, tapi Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Musibah terbesar ketika kita banyak berharap pada manusia, Pak. Itu harus dicatat itu. Saya mengutip ucapan Ali bin Abi Thalib. Aku sudah banyak menderita di dunia, tapi penderitaanku terbesar ketika aku berharap pada manusia. Ya, kalau ada maunya ngomong manis-manis, ya. Begitu nanti sudah dapat lupa. Ya, naudzubillah. Ini ucapan salah satu contoh ucapan orang yang lapang hati yang ridho. In kuntu abadan fa inni sayyidun karoman, katanya. Kalaupun penampilanku ini seperti budak, fa inni sayyidun karoman. Tapi aku insya Allah menjadi orang yang mulia. Walaupun penampilan
seperti budak, tapi aku orang yang insya Allah dimuliakan Allah.